Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kali ini kita akan mempelajari tentang arsitektur Islam di negara minoritas. Presentasi ini dipersembahkan oleh kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Faris, Nanda Namira, dan Adelia. Negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Yunani. Daerah Yunani. Negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Yunani. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia masuk ke dalam wilayah Yunani. Perbatasan wilayah Yunani adalah sebagai berikut. Di sebelah utara Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Di sebelah timur Yunani dikelilingi oleh Laut Aegea, di sebelah selatan dengan Laut Tengah, dan di sebelah barat dengan Laut Ionia. Yunani memiliki iklim Laut Tengah yang begitu nyaman. Sejarah negara Yunani. Yunani atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Greece adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung Balkan, bagian tenggara benua Eropa. Negara yang disebut-sebut sebagai tempat lahirnya budaya dunia barat ini pernah dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah dari abad ke-14 hingga abad ke-19. Yunani mencapai kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman melalui penandatanganan London Protocol pada 3 Februari 1830. Namun, Yunani menetapkan tanggal 25 Maret 1821, yaitu hari pecahnya pemberontakan nasional Yunani melawan Kekaisaran Ottoman sebagai hari nasionalnya. Yunani pada masa Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1458, Yunani pernah tunduk dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mahmud II. Dalam penaklukan ini, Aten yang merupakan ibu kota Yunani pun menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Ottoman. Di kota Athena terdapat sebuah kuil yang cukup terkenal dan memiliki banyak mitologi Yunani. Kuil tersebut merupakan bangunan besar yang sangat megah dan dibangun untuk persembahan kepada Dewi Athena dengan sebutan Parthenon. Parthenon. Selama berabad-abad, kuil Parthenon yang dibangun untuk menghormati Dewi Athena atau Dewi Perang dan Kebijaksanaan dalam mitologi Yunani menjadi salah satu ikon ibu kota Athena, berdiri di atas bukit Akropolis. Kuil Parthenon menjadi saksi sejarah peradaban dunia barat. Melansir dari The Vintage News, sejak didirikan pada tahun 432 sebelum Masehi, Parthenon sudah digunakan untuk kegiatan keagamaan di bawah Kekaisaran Bizantium. Kuil Parthenon digunakan sebagai gereja selama ribuan tahun. Fungsi kuil Parthenon kembali berganti ketika Kesultanan Ottoman menguasai Yunani pada abad ke-15. Kompleks tersebut diubah menjadi sebuah masjid untuk tempat beribadah umat Islam. Namun, perubahan bentuk pada Parthenon tetap lebih banyak dilakukan pada masa pendudukan Bizantium daripada pendudukan Ottoman. Ketika digunakan sebagai masjid, para tentara Ottoman beribadah di bawah sejumlah ornamen dan lukisan bermotif Kristiani, termasuk mozaik Santa Perawan Maria. Detail-detail yang terdapat pada kuil Parthenon masih sama seperti pada zaman Bizantium. Ornamen-ornamen pada bangunan berupa ornamen-ornamen umat Kristiani dan terdapat lukisan-lukisan sejarah peradaban manusia pada zaman Yunani kuno. Wajah Bukit Akropolis berubah ketika terjadi ledakan pada tahun 1687 yang menghancurkan masjid tersebut. Ottoman kemudian membangun masjid kedua di dekat kompleks kuil Parthenon. Sejarawan Jennifer Niels mendeskripsikan bahwa masjid itu lebih kecil dan simpel serta dilengkapi corak khas Kesultanan Ottoman. Masjid itu berdiri di Bukit Akropolis hingga pada dekade 1820, ketika bukit tersebut menjadi tempat pengepungan selama Perang Kemerdekaan Yunani. Namun, masjid itu tak lagi bersisa setelah kemerdekaan Yunani. Niels menuturkan, interior masjid kedua itu ditutup oleh sebuah kubah yang ditinggikan di atas transisi segi 8, dengan kubah domisial kecil di atas teras. Meski kecil, seorang penjelajah Inggris yang berkunjung ke masjid itu pada abad ke-17 mengatakan, Bukit Akropolis memiliki masjid yang paling bagus di dunia. Berikut adalah corak-corak Kekaisaran Ottoman. Selanjutnya adalah Masjid Tizdaraki, masih berlokasi di Athena, ibu kota Yunani.
terdapat lagi salah satu peninggalan kekuasaan Ottoman yaitu Masjid Tizdaraki. Dilansir dari Anadolu Agency, jejak peninggalan peradaban Ottoman di Yunani adalah Masjid Tizdaraki. Masjid ini mendapatkan namanya dari perubahan bahasa dari kata Dizdar. Dis adalah bahasa Persia untuk kastil, dan dar berarti penjaga atau pembawa, gelar dari pria di balik masjid tersebut. Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Air Mancur Bawah. Masjid Tizdaraki dibangun pada 1759 di jantung pasar kota kala itu di Monastiraki Square. Masjid ini sebagian dipulihkan pada 1966 sehingga Saud bin Abdul Aziz Al Saud, mantan Raja Saudi yang tinggal di pengasingan di Athena, dapat beribadah di sana. Saat ini masjid tersebut sedang dalam renovasi di bawah pengawasan Kementerian Kebudayaan dan dikelola oleh Museum Seni Rakyat Yunani. Menurut Museum Seni Rakyat Yunani di Athena, setelah kemerdekaan Yunani pada 1830, bangunan itu digunakan untuk berbagai keperluan sampai 1918. Ketika itu, negara memutuskan mengembalikannya untuk menampung sebuah museum baru. Selanjutnya adalah negara Bosnia. Bosnia di Herzegovina adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh daratan kecuali pesisir pantai Laut Adriatik yang sepanjang 20 km yang berpusat di kota Neum. Pedalaman negara ini penuh dengan pegunungan dan juga sungai yang kebanyakan tidak bisa ditempuh. Ibu kota yang sekaligus kota terbesar ialah Sarajevo. Secara historis dan geografis, wilayah yang disebut Bosnia terletak di Alpen Dinaric. Negara ini dibatasi oleh Kroasia di bagian utara dan barat, Serbia di timur, dan Montenegro di selatan. Bosnia dari Herzegovina, juga dikenal sebagai Republik Bosnia dan Herzegovina, adalah sebuah negara di semenanjung Balkan di selatan Eropa seluas 51.129 km². Dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa, negara ini didiami oleh 3 kelompok etnik yang utama, yaitu Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Warga Bosnia secara umum dikenal sebagai Bosniaks dalam bahasa Inggris tanpa memandang bangsa mereka. Pemerintah negara ini dilakukan secara terpencar, dan negara Bosnia sebenarnya terdiri dari persekutuan dua buah wilayah yang utama, yaitu Federasi Bosnia dan Herzegovina di Republik Srpska. Wilayah yang saat ini dikenal sebagai Bosnia dan Herzegovina itu tidak ditaklukkan sekaligus oleh Kesultanan Utsmaniyah, atau dalam satu pertempuran Kesultanan Utsmaniyah memerlukan waktu beberapa dekade untuk menaklukkannya. Satuan-satuan militer Kesultanan Utsmaniyah melakukan banyak serangan ke sejumlah kepangeranan feodal di bagian barat Balkan pada akhir abad ke-14. Beberapa di antaranya ke wilayah yang saat ini merupakan Bosnia dan Herzegovina, jauh sebelum penaklukan kerajaan Bosnia. Seorang pertama Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Timur-Sa Pasha terjadi di bagian timur Bosnia pada tahun 1384. Pertempuran Bilesa pada tahun 1388 adalah pertempuran pertama tentara Kesultanan Utsmaniyah di wilayah yang saat ini merupakan Bosnia dan Herzegovina. Di Jembatan Tua Story-Most yang selalu menarik untuk disampaikan. Pada tahun 1522, kota Mostar menjadi markas administrasi Kekaisaran Ottoman di wilayah Herzegovina. Kota ini pernah berada di bawah Kekaisaran Austria pada tahun 1878 sampai 1918, ketika Kekaisaran Ottoman dipaksa meninggalkan kawasan Balkan dan kemudian menjadi bagian dari Yugoslavia. Jembatan Stary Most merupakan peninggalan Kekaisaran Ottoman Turki yang dibangun pada tahun 1556 atas pemerintah Sultan Sulaiman, melambangkan hubungan antar budaya dan agama yang berbeda.
Jembatan ini melintasi Sungai Neretva, menghubungkan bagian barat kota yang banyak didiami oleh etnis Kroasia dengan timur kota yang merupakan tempat tinggal bagi etnis Bosnia yang kebanyakan Muslim. Pada abad ke-15, kota Mostar merupakan kota kecil dipisahkan oleh Sungai Neretva dan dihubungkan oleh jembatan yang terbuat dari kayu. Sultan Sulaiman dari dinasti Utsmaniyah kemudian memerintahkan agar dibangun jembatan baru yang terbuat dari bahan yang lebih kuat untuk menggantikan jembatan lama agar para pedagang yang hendak menyeberangi Sungai Neretva tidak merasa khawatir, sehingga perekonomian akan semakin baik. Arsitek yang membangunnya adalah Minar Khairuddin, yang merupakan murid dari arsitek Utsmani terkenal, Mimar Sinan, yang pernah membangun jembatan di atas Sungai Drina di Visegrad. Jembatan Stari Most menghubungkan bagian barat dengan timur kota Mostar. Khairuddin membutuhkan waktu 9 tahun untuk menyelesaikan jembatan tersebut. Jembatan ini terdiri dari satu lengkungan yang dibuat dari batu-batu kapur lokal yang dikenal sebagai Tenelija, selebar 30 meter, tinggi 24 meter, serta panjangnya 29 meter. Di sisi barat dan timur, terdapat dua bangunan yang menyerupai benteng sebagai pintu masuk dan keluar dari jembatan. Jembatan ini merupakan peninggalan arsitektur Islam di Balkan yang merupakan contoh teknologi canggih di masanya. Pada tanggal 9 November 1993, jembatan Mostar mengalami nasib yang malang ketika kawasan Bosnia Herzegovina dilanda perang antar etnis pada tahun 1992 sampai 1995. Kala itu pihak Kroasia sengaja menghancurkan jembatan tersebut hingga terjatuh ke sungai di bawahnya, yang merupakan simbol multikulturalisme yang masih bertahan di kawasan itu. Masyarakat internasional menaruh perhatian atas penghancuran jembatan historis tersebut dan mendorong pembangunan jembatan baru. Sebanyak mungkin batu kapur putih di reruntuhan jembatan tua diselamatkan dari dasar sungai. Batu-batu baru juga digali dari tambang terdekat dengan tujuan untuk membuat jembatan yang semirip mungkin dengan jembatan yang telah hancur. Pada 23 Juli 2004, jembatan Mostar baru terbangun di tempat jembatan Mostar lama. Di jembatan tersebut terdapat batu untuk mengenang peristiwa kehancuran jembatan tersebut akibat perang antar etnis pada tahun 1993. Bertuliskan Don't Forget 93. Pembangunan kembali jembatan ini pada tahun 2004 melambangkan penyatuan kembali kota Mostar dan menjadi bagian dari proses pemulihan kota multietnis ini pasca perang panjang. Sampai saat ini, jembatan Mostar masih menjadi landmark yang paling ikonik dari Bosnia Herzegovina. Pada tahun 2005, karena keindahan dan sejarahnya sebagai pemersatu budaya dan etnis yang ada, jembatan Stari Most dijadikan situs warisan dunia abad ke-20 oleh UNESCO. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari teman saya Nanda tentang negara Australia. Selanjutnya ada negara Australia. Australia memiliki ibu kota negara bernama Canberra, dengan luas wilayah sebesar 7.692.024 km persegi. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Pemerintahan Australia adalah federal parlementer dan monarki konstitusional, dengan jumlah penduduk sebesar 25.658.500 jiwa. Letak geografis negara Australia pada bagian utara dibatasi oleh Laut Timur, Laut Arafuru, Selat Flores, Indonesia, dan Papua Nugini. Pada bagian selatan dan bagian barat dibatasi oleh Samudra Hindia, dan pada bagian timur dibatasi oleh Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Berikut sejarah masuknya Islam di Australia. Islam di Australia berawal dari kedatangan Muslim Bugis asal Makassar. Mereka adalah para nelayan dan pedagang Makassar yang sudah berhubungan dengan suku aborigin di Australia pada abad ke-16-17 Masehi. Datangnya mereka salah satunya untuk membeli teripang dan dijual ke pasar Cina. Sembari berdagang dan mencari teripang, mereka juga menjadi penyebar Islam melalui perkawinan antara Muslim Bugis dan suku aborigin Australia. Pada bagian bawah, kita lihat gambar yang pertama dan yang kedua.
itu ada lukisan perahu Makasan dan lukisan rumah Makasan yang ditemukan di Gua Arnhem Land Barat, Australia. Itu lukisannya dijadikan sebagai bukti adanya hubungan baik antara suku Bugis Makassar dan suku aborigin Australia. Setelah itu, pengaruh Islam juga datang ke Australia dengan dibawa oleh para penunggang unta yang datang dari Pakistan dan Afghanistan sekitar tahun 1870 sampai 1920. Para penunggang unta tersebut datang untuk bekerja di proyek pembangunan jalur kereta yang tengah dikerjakan pemerintah Inggris. Tenaga mereka dibutuhkan untuk mengendalikan unta yang efektif membawa barang dan proyek pembangunan rel kereta api di pedalaman Australia dengan medan berat berupa gurun. Masjid pertama kali pun dibangun oleh seorang peternak unta asal Afghanistan yang bertempat tinggalkan di Meret, Australia Selatan. Dan akhirnya masjid tersebut pun dinamakan Masjid Meret. Masjid paling awal di Australia dibangun di Meret, Australia Selatan. Kemungkinan masjid ini dibangun pada tahun 1860-an dan selesai pada tahun 1882. Masjid ini dibangun oleh peternak unta bernama Abdul Qadir dan dibantu para pedagang lainnya yang berasal dari Afghanistan. Pada masa lampau, masjid ini digunakan oleh umat Islam Afghanistan sebagai tempat untuk beribadah. Namun karena sekarang masjid ini tidak lagi digunakan untuk menjalankan ibadah, masjid pun sudah kelihatan seperti pondok usang yang menganggur dan terbengkalai. Kita lihat di gambar ini, Masjid Marenya terlihat sangat sederhana. Salah satu faktornya juga akibat lokasi Masjid Mare yang yang terletak di bagian pedalaman Australia, sehingga material yang digunakan untuk membangun masjid ini juga masih sangat minim. Pada bagian atap, itu terbuat dari sabut dan daun-daun. Pada bagian tonggak atau kayu penyangga masjid terbuat dari batang pohon, dan dinding dari masjid tersebut dibuat dari material tanah. Dan pada bagian depan masjid tersebut terdapat kolam yang dijadikan oleh oleh umat Islam Afghanistan dulu sebagai tempat wudhu. Selanjutnya ada Masjid Sentral Adelaide. Masjid Sentral Adelaide sebelumnya dikenal sebagai Afghan Chapel. Masjid ini dibangun pada 1888 sampai 1889 dengan 4 menara yang ditambahkan pada tahun 1903. Masjid Sentral Adelaide terletak di Little Gilbert Street di sudut barat daya pusat kota Adelaide. Masjid ini awalnya dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan spiritual para pengemudi unta dan pedagang Afgan yang tadinya datang setelah bekerja di daerah utara Australia Selatan. Dana bangunan masjid ini membentuk persegi panjang membujur ke garis kiblat. Bangunan ini tidak memiliki ornamen, dan pada bagian dinding luar dari Masjid Adelaide ini terbuat dari material batu alam dan juga batu bata. Masjid Adelaide memiliki 4 menara yang terbuat dari bata. 4 menara ini lebih sebagai bangunan pelengkap atau sebagai penanda, namun tidak digunakan atau difungsikan sebagai menara untuk menyuarakan azan seperti minaret-minaret umumnya pada masjid umumnya. 2 di antara menara masjid ini sempat runtuh karena termakan usia, namun kini sudah dipulihkan kembali setelah proses restorasi. Proses restorasi ini menggunakan bahan asli dari menara sebelumnya yang diperkuat lagi dengan menggunakan beton bertulang. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian dari interior Masjid Adelaide. Jika dilihat, seluruh dinding bagian dalam ditutupi dengan kayu. Interior masjid ini terkesan sangat sederhana, namun karena penggunaan bahan kayu membuat kesan interior dari masjid ini terkesan hangat. Ruangannya sepi dari berbagai ornamen, namun tetap dilengkapi dengan mihrab kecil pada bagian tengah, dan mimbar diletakkan di pokok ruangan. Semua material dalam ruangan ini terbuat dari kayu. Bangunannya dibuat berlantai 2. Bagian lantai 2 hanya berukuran separuh dari ukuran lantai dasarnya, karena memang hanya menutupi separuh dari ruang lantai dasar. Jendela-jendela kaca pada bangunan masjid ini dibuat tinggi dengan lengkungan di atasnya. Bagian plafonnya pun menggunakan kayu yang tidak dicat permukaannya, melainkan hanya dilapisi dengan lapisan pernis untuk menjaga ketahanan kayu, namun tetap menonjolkan warna alami dari kayu tersebut. Selanjutnya ada Masjid Auburn Gallipoli. Masjid Auburn Gallipoli adalah masjid bergaya Ottoman klasik di Auburn, pinggiran kota Sydney, New South Wales, Australia. Bangunan Masjid Auburn Gallipoli dimulai pada tahun 1986 dan secara resmi dibuka pada 28 November 1999. Nama Gallipoli yang melekat pada nama masjid ini diambil dari peristiwa Gallipoli Campaign, hubungan awal yang dikembangkan antara pasukan Turki dan Australia di Gallipoli atau Gelibolu selama Perang Dunia I.
Masjid ini berada di kompleks yang memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi dan dirancang berdasarkan rancangan bangunan klasik Turki Utsmani yang ditandai dengan kubah besar di tengah bangunan dan 2 menara di sampingnya. Masjid yang dirancang arsitek Omar Kirazoglu ini menampilkan gaya arsitektur klasik kekhilafahan Turki Utsmani dengan meniru Masjid Sultan Ahmad di Istanbul, Turki, dan memperlihatkan pengaruh kesenian Islami yang kuat. Desain eksteriornya adalah bujur sangkar dengan sebuah kubah besar dan 8 bentuk semi kubah serta dilengkapi dengan 2 menara. Tinggi kedua menara adalah 39 meter. Konstruksinya diperkuat dengan beton dan batu bata. Diameter kubah berukuran 16,6 meter dan memiliki tinggi, jika dihitung dari lantai, itu tingginya adalah 22,6 meter. Batu marmer dan keramik yang dipasang pada dinding luar dan halaman masjid didatangkan langsung dari Turki. Marmer travertin yang dipasang di dinding luar masjid didatangkan dari Denizli, dan batu marmer selandik yang dipakai di halaman masjid didatangkan dari Tokat. Saat memasuki bagian dalam masjid, terdapat ukiran-ukiran kaligrafi yang bertuliskan Allah, Muhammad, dan potongan surat serta ayat-ayat suci Al-Quran lainnya. Perpaduan antara kaligrafi tradisional dan corak modern dari Timur Tengah yang kebanyakan bermotif bunga-bungaan dan dedaunan terlihat di bagian dinding dan kubah. Di dalam kubah utama terdapat 8 buah pilar dan didukung oleh bentuk semi kubah yang ada. Dinding dan lantai di bagian dalam ruangan didekorasi dengan mozaik-mozaik berwarna. Jendela-jendelanya terbuat dari kaca berwarna. Dan jendela berbentuk lingkaran di sekitar bagian dasar kubah itu bertuliskan Asmaul Husna dalam huruf Arab. Dekorasi di dalam dan kaligrafi yang dipasang di dinding dan langit-langit kubah ini dirancang oleh seniman kaligrafi Turki Hüseyin Oksus dan dicat oleh 5 seniman Turki lainnya selama periode 6 bulan. Lantai dasar dari masjid ini terbuka sebagaimana masjid-masjid lain dan dilengkapi dengan mihrab seperti pada lingkaran warna kuning yang sekaligus menjadi penunjuk ke arah Mekah, serta juga ada mimbar tempat muazin mengumandangkan azan dan satu mimbar lagi tempat khatib memberikan khotbah. Oke, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana arsitektur Islam di negara Rusia. Oke, nah sekarang kita harus tahu di mana sih letak Rusia. Nah, kalau kita lihat dari peta bumi globe, kita akan melihat di mana Indonesia. Nah, di sini Indonesia. Dan lalu kita lihat di atas Indonesia dekat Antartika, disitulah letak posisi Rusia. Oke, kita akan lihat lebih. Nah, Rusia merupakan salah satu negara yang terluas, yang dimana posisinya di bawah Arktik dan di atas negara Kazakhstan dan Mongolia. Oke, nah Rusia sendiri luasnya sekitar 17 juta sekian dan koordinasi 60 N dan 100 E. Nama resmi negaranya yaitu Rossiyskaya Federasi, Rusia Federation. Presiden yang sekarang yang kita kenal, yang terkenal yaitu Vladimir Putin. Benuanya terdiri dari 77% di Asia dan 23% di Eropa. Bentuk negara republik parlementer yang di antaranya ada presiden dan perdana menteri. Oke, bagaimana sih keadaan keadaan alam di sana? Wilayah Rusia itu terdiri dari perbukitan rendah, pegunungan, hujan lebat, dataran tinggi, dan sebagainya. Dan salah satu negaranya yang memiliki hutan terluas dan suhu terdingin karena posisinya jauh dari khatulistiwa, sehingga musim dingin lebih sering terjadi di sana daripada musim-musim lain. Bahkan ketika musim panas saja suhunya masih tetap dingin, tidak terasa panas sekali. Oke, bagaimana sih Islam masuk di sana? Nah, dari yang kami dapatkan, informasi yang kami dapatkan, Islam masuk dan disebarkan secara damai melalui perdagangan.
Hal itu dibuktikan dengan adanya surat dari pemimpin Bulgar bin Salkafi Beltefer tahun 895 sampai 925 masih yang berkirim surat pada Khalifah Abbasiyah Al-Mutakir Billah untuk meminta dikirimkan cendekiawan muslim. Nah, perdagangan jadi modal utama negara ini. Jadi seperti negara Islam abad ke-9 lainnya, perdagangan jadi salah satu komoditas utama di Bulgaria Volga. Terletak di area strategis pembuat Volga jadi tujuan para pedagang baik dari Asia maupun Eropa. Banyak tokoh yang jadi saksi bagaimana orang datang dari berbagai penjuru dunia hanya untuk jual beli. Dan pada tahun 1996, Mufti Rusia Syekh Rawi Anidun meminta kepada Presiden Boris Yeltsin agar mengizinkan umat Islam mengadakan perayaan peringatan lebih dari 1000 tahun masuknya agama Tauhid di negara tersebut. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Yeltsin. Barulah pada masa Vladimir Putin, umat Muslim diizinkan mengadakan perayaan tersebut dan Islam pun berkiprah dan eksistensi pada kian tentara sampai sekarang. Saat ini agama Islam merupakan salah satu agama terbesar di Rusia setelah agama Kristen. Keadaan umat Islam kian membaik di masa Presiden Vladimir Putin. Hal ini dikarenakan umat Islam memiliki peran penting dalam membawa perbaikan masyarakat di Rusia. Umat Islam diperbolehkan membangun sekolah-sekolah yang berbasis agama, bahkan membangun sebuah universitas Islam yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan sekarang juga ada salah satu kementerian mereka yang merupakan dari orang Muslim. Nah, kita masuk dalam bangunan arsitektur Islam yang ada di Rusia. Informasi yang kami dapatkan ada beberapa masjid lebih dari 2, 3 sampai 5, namun kami mengambil beberapa masjid yang menjadi ikonik di Rusia. Yang pertama Masjid Khol Sharif. Nah, masjid ini bangunan masjid didesain oleh arsitek Rusia Ashafulin dan Sakharov. Masjid ini merupakan perpaduan antara unsur modern dan tradisional. Masjid dirancang sebagai tempat ibadah tetapi juga pusat aktivitas sosial keagamaan. Arsitektur Masjid Khol Sharif merupakan paduan antara dua karya seni di barat dan timur yang terrepresentasikan dalam konsep arsitektur Renaissance Ottoman. Paduan warna putih, biru, dan kuning juga merupakan salah satu gaya Renaissance. Namun di sini kita lihat warna biru lebih mencolok dan dominan, sehingga menjadi ciri khas sendiri dari masjid. Gaya otonom terlihat pada bagian eksterior yang diwakili oleh 8 menara setinggi 54 meter. Masjid terdiri atas 2 lantai. Lantai atas merupakan ruang salat, sementara lantai bawah digunakan bagi keperluan pendidikan, museum, perpustakaan, ruang imam, dan ruang administrasi masjid. Jadi ruang atas lebih diprioritaskan untuk keagamaan dan ruang bawah sebagai fungsional bangunan tersebut. Gaya arsitektur Renaissance tampak pada interior di ruang sholat, mulai dari ukiran yang berada di dinding masjid topang, garis lengkung silang, dan warna putih, biru, dan kuningan merupakan khas gaya Renaissance. Kita lihat ciri khas mereka dengan garis dan lengkungan biru menjadi poin interestnya tersendiri dalam bangunan ini. Bahan pada bangunan masjid ini mulai dari batu granit, marmer ular, kristal chandelier yang berasal dari Ceko sebagai bahan plesteran, dan mosaik, karpet yang berasal dari Arab Saudi dan Iran. Ada ruang pavilion besar di halaman masjid dan kolam yang berarsitektur gaya Timur Tengah. Yang kedua, Masjid Markani. Masjid ini yang letaknya di Kazan, Rusia, dibangun tahun 1966 sampai 1770 oleh otoritas agung dan sumbangan penduduk kota. Masjid dibangun dalam gaya arsitektur pertengahan Tatar
digabung dengan gaya baroko provinsial. Diketahui bahwa arsiteknya Vasily Kavrev. Masjid Markani ini bertingkat dua dan memiliki dua ruangan. Masjid Markani menjadi masjid pertama yang dibangun di Kazan, merupakan masjid tertua di Tatarstan dan satu-satunya masjid di Kazan yang selamat dari pengepungan selama era Soviet. Desain masjid pedesaan berlawanan dengan masjid ibu kota di Asia Tengah, berevolusi dari kemampuan mereka untuk menahan iklim lokal yang keras, suhu yang dingin seperti itu. Banyak masjid baik dari batu dan kayu dibangun sesuai dengan gaya ini. Yang tertua dari masjid Tatar modern yang masih aktif adalah Masjid Markani dan ibu kota Tatar Kazan, berasal dari masa pemerintah Catherine yang agung. Menara masjid ditempatkan di tengah atap runcing. Masjid ini dibangun dalam tradisi arsitektur abad pertengahan Tatar, dikombinasikan dengan gaya barok provinsi dan itu mewakili masjid khas Tatar. Interior dirancang dalam gaya baroko Petersburg. Kita lihat di dalamnya tidak ada kubah besar, namun lekukan pada langit-langit di dalam masjidnya. Dan ciri khas dalam masjid ini memiliki minaret di tengah masjid. Yang ketiga, Masjid Katedral Moskwa. Nah, masjid ini merupakan masjid renovasi yang sebelumnya masjidnya hanya hanya bisa menampung jamaah sampai hanya ratusan jamaah. Sekarang sudah direnovasi lebih baik dan lebih luas sampai ribuan. Masjid Katedral Moskow adalah masjid utama di Rusia, dibangun tahun 1904 sesuai rancangan arsitek Nikolai Zhukov dan sekarang menjalani pembangunan ulang. Masjid ini juga dijuluki Masjid Tatar karena didominasi oleh arsitektur Tatar. Budaya masyarakat Kristen Ortodok Rusia yang terbiasa menyebut gereja besar sebagai katedral, maka masjid di kota Moskow ini pun disebut sebagai Masjid Katedral. Tapi bukan difungsikan sebagai gereja, namun tetap difungsikan sebagai masjid ibadah umat muslim. Nah, ada 6 lantai, 7 elevator, dan 15 pintu masuk yang terdapat dalam gedung. Ada pula akses khusus bagi penyandang cacat. Jadi bangunan ini sudah modern dan sudah layak digunakan untuk masa sekarang dengan tingkatan yang tinggi. Sebanyak 133 tiang pancang ditanam ke dasar masjid untuk memperkuat struktur bangunan hingga mendekati kereta bawah tanah. Sungai bawah tanah mengalir tepat di bawah bangunan. Suasana masjid cukup mewah dengan karpet biru dan lampu-lampu kristal berjumlah ratusan tergantung di dinding langit yang menerangi masjid. Kebanyakan dibuat dalam bentuk kubah masjid. Di dalam masjid juga tersedia perpustakaan dengan ratusan buku agama dan museum Islam. Memiliki luas 900 meter persegi, lalu bertambah menjadi 19.000 meter persegi dan masjid dapat mengakomodasi sekitar 10.000 jamaah ketika Lebaran atau Idul Fitri. Di wilayah sekitar masjid selama hari raya dapat menampung hingga 20.000 jamaah. Nah, salah satu keunikan dari masjid ini yaitu memiliki kubah dan atap minaret yang terbuat dari lapisan 12 kg emas. Kertas emas menghiasi kubah masjid. Warna emas pada kubah masjid ditunjuk sebagai pengingat atau simbolis dari Masjid Moskow yang berkubah emas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.